Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga kita sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Sri Erika, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah. Saat ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat berbasis media sosial. Ini merupakan podcast perdana saya loh. Di podcast ini saya akan membahas tentang kota Langsa dengan judul Langsa The Hidden Paradise. Pasti kalian semua tahu kan arti dari kata paradise itu sendiri? Nah, betul. Arti dari kata paradise itu adalah surga. Sedangkan hidden itu memiliki arti tersembunyi. Jadi, the hidden paradise itu artinya surga yang tersembunyi. Kali ini saya ingin membahas surganya kota Langsa. Pertama, saya akan menjelaskan secara singkat letak geografi dari kota Langsa. Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita harus mengetahui dan mengenal tentang kota Langsa itu sendiri. Kota Langsa adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Aceh, Indonesia. Kota Langsa adalah kota yang menerapkan hukum syariat Islam. Kota Langsa berada kurang lebih 400 km dari kota Banda Aceh. Pada tahun 2001, jumlah penduduk kota Langsa sebanyak 185.622 jiwa. Kota Langsa merupakan kota pesisir yang terletak di pesisir timur Pulau Sumatera dan memiliki garis pantai sepanjang 16 km. Kota Langsa merupakan kota pemekaran Kabupaten Aceh Timur dan merupakan salah satu kota otonom termuda di Provinsi Aceh loh, setelah kota Sabang dan kota Subu Salam. Wilayah kota Langsa berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur di sebelah barat, utara dari selatan Kabupaten Aceh Temiang di sebelah timur dan selatan, dan Selat Malaka di sebelah utara secara topografi. Kota Langsa terletak pada daratan aluviasi pantai dengan elevasi sekitar 8 mdpl di bagian barat daya dan selatan dibatasi oleh pegunungan lipatan bergelombang sedang dengan elevasi sekitar 75 meter. Sedangkan di bagian timur merupakan endapan rawa-rawa dengan penyebaran cukup luas. Kota Langsa terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Lama, Kecamatan Langsa Baro, dan juga Kecamatan Langsa Timur. Kota Langsa memiliki banyak ciri khas, seperti kota perdagangan, kota kuliner, dan juga kota wisata. Ternyata Langsa juga memiliki banyak sekali tempat wisata yang eksotis dan menakjubkan. Berkunjung ke Langsa juga bisa memberikan sensasi berlibur yang berbeda dan menyenangkan. Pesona keindahan kota Langsa mungkin masih belum banyak diketahui oleh wisatawan dari berbagai penjuru. Namun yang pasti pesona kota Langsa bisa kita saksikan masing-masing di kota kita. Bagi yang baru pertama kali menginjakkan kaki di kota Langsa, tentu akan merasakan sensasi seolah sedang berada di surga kecil di daerah Aceh. Nah, salah satu tempat wisata yang menjadi ikonik dari kota Langsa yaitu Taman Mangrove Langsa. Taman Mangrove Langsa ini merupakan benteng pertahanan daratan untuk melindungi dari abrasi. Bila ingin berkunjung ke Taman Mangrove Langsa ini, maka kita bisa menempuh perjalanan sejauh 10 km dari Kuala Langsa. Lokasi Taman Mangrove ini juga berhadapan dengan laut, sehingga akan memberikan pemandangan yang sangat memukau. Di Taman Mangrove ini, kita bisa menemukan jembatan yang panjang sekali yang memotong serta berada di tengah hutan mangrove. Di jembatan ini, kita bisa berjalan menikmati keindahan hutan mangrove dengan berbagai jenis spesies. Uniknya, di kawasan Taman Mangrove ini terdapat populasi kera yang lucu dan sudah akrab dengan manusia. Dengan demikian, kita tak perlu khawatir akan diganggu oleh kawanan kera yang memang hidup secara bebas di kawasan mangrove ini. Perpaduan wisata alam dan bahari inilah yang menjadi Taman Mangrove Langsa sebagai salah satu tempat wisata populer di kota Langsa. Lalu selanjutnya ada Taman Bambu Runcing.
Taman ini merupakan sebuah tempat wisata yang memiliki monumen atau tugu yang berbentuk bambu berwarna kuning yang mirip sekali dengan bambu runcing. Monumen tersebut berada di tengah taman sehingga menambah keindahan taman bambu runcing. Taman yang satu ini didirikan pada tahun 1948 sebagai wujud penghargaan atas perjuangan para pahlawan Langsa dalam melawan penjajah untuk mempertahankan bumi Aceh. Lokasi taman ini terletak di Kelurahan Gampung Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Aceh. Taman ini menjadi salah satu tempat nongkrong favorit di Kota Langsa loh bagi anak muda. Taman ini juga sudah memiliki banyak fasilitas pendukung, mulai dari tempat duduk, footpath, tempat sampah, toilet, musola, dan lain sebagainya. Biasanya, taman ini dibuka 24 jam setiap harinya. Lalu, di peringkat ketiga itu, ada Pantai Buatan Kuala Langsa. Wisata satu ini merupakan buatan Kuala Langsa. Ini terletak bersebelahan dengan wisata mangrove. Karena lokasi yang berdekatan, inilah yang tak heran bila Pantai Buatan Kuala Langsa ini memiliki hutan bakau sebagai daya tarik andalannya. Saat berada di pantai ini, kita bisa menemukan lesehan di sepanjang bibir pantai yang bisa digunakan pengunjung untuk bersantai. Selain menikmati pemandangan dan bersantai, pengunjung juga berenang di tepi pantai. Lalu, Kota Langsa tidak hanya memiliki wisata alam, tetapi juga memiliki salah satu wisata yang bersejarah. Salah satunya adalah Gedung Balai Juang yang berada di tengah Kota Langsa. Gedung Balai Juang ini adalah sebuah bangunan peninggalan Belanda yang didirikan pada tahun 1920. Gedung ini memang merupakan sebuah tempat wisata yang bisa menambah pengetahuan mengenai sejarah. Selain itu, saat mengunjungi gedung ini, wisatawan bisa merasakan suasana yang nyaman dan tenang di balik megahnya Gedung Balai Juang ini. Terlebih, desain bangunan Gedung Balai Juang yang bergaya Eropa tentu akan memberikan keindahan itu sendiri. Untuk menuju ke Gedung Balai Juang ini memang sangatlah mudah karena lokasinya berada di tengah kota. Nah, lalu selanjutnya tempat wisata di Kota Langsa ada Pulau Telaga 7. Sepertinya Langsa memang memiliki tempat wisata yang lengkap dan terbaik. Salah satunya adalah Pulau Telaga 7. Pulau ini memiliki pesona keindahan yang tak perlu dilakukan lagi, sehingga sangat cocok untuk dikunjungi saat liburan. Pulau Telaga 7 memiliki panorama alam yang sangat cantik dengan hamparan pasir putih serta air laut yang begitu jernih. Selain itu, di sekeliling pulau ini juga terlihat pemandangan hutan yang bisa menambah keindahan saat berada di Pulau Telaga 7. Pulau yang satu ini memang tergolong sepi dan tenang sehingga cocok untuk Anda yang ingin melepas penat dan jauh dari keramaian. Lalu untuk selanjutnya ada hutan Kota Langsa atau biasa kita sebut hutan lindung. Meskipun mayoritas kawasan wisata ini adalah hutan, tetapi terdapat pula wahana permainan anak-anak maupun dewasa yang siap memanjakan wisatawan. Selain dikunjungi untuk berwisata keluarga, hutan Kota Langsa sering dijadikan sebagai lokasi outbound oleh perusahaan atau komunitas. Tentu saja, fasilitas outbound yang di hutan ini memang sudah tersedia dengan lengkap. Sehingga tak heran bila banyak yang memilih untuk outbound di kawasan hutan Kota Langsa. Tak kalah keren yang bisa Anda temukan di hutan Kota Langsa yaitu adanya rumah pohon yang memang sengaja dibangun oleh pemerintah setempat. Dengan harga tiket masuk yang sangat terjangkau, dijamin kita bisa merasakan sensasi wisata alam yang seru dan tetap kekinian. Untuk bisa masuk ke dalam hutan kota ini, kita cukup membayar tiket sebesar 3.000 saja. Dan untuk biaya parkir motor mungkin 2.000, sedangkan parkir mobil itu sekitar 5.000-an. Di sini kita bisa menyaksikan berbagai koleksi hewan dan tumbuhan. Di antaranya seperti rusa, kera, ular, musang, landak, burung, dan bahkan buaya. Hutan yang memiliki luas sekitar 9 hektar ini cocok untuk dijadikan tempat mengisi waktu liburan bersama orang tercinta. Untuk membuat pengunjung nyaman, pihak pengelola sudah melengkapi hutan ini dengan berbagai fasilitas, mulai dari toilet umum, gazebo, tempat parkir, warung makan, sewa karpet
yang harganya relatif dan terjangkau, serta juga wahana outbound. Nah, itu adalah beberapa tempat wisata yang menjadi surga tersembunyinya di Kota Langsa. Dengan adanya banyak tempat wisata di Kota Langsa, sehingga dapat memberikan peluang bagi masyarakat sekitar untuk berdagang atau membuka usahanya. Hal ini memberikan dampak positif bagi warga sekitar maupun perekonomian di Kota Langsa. Semoga podcast perdana saya ini memberikan dampak yang baik bagi teman-teman yang lainnya. Oke, thanks for watching guys. Salam mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.